Jokowi harus diperiksa ijazahnya, harus dibuktikan lewat pengadilan. Selama tidak dibuktikan lewat pengadilan tentang keabsahan ijazah beliau, jangan salahkan rakyat kalau rakyat menganggap ijazahnya palsu. Betul? Buktikan di pengadilan. Kalau terbukti, Jokowi harus dipenjara, saudara. Apa hakmu menyeret-nyeret Jokowi ke penjara? Siapa kau? Aparat negara bukan, polisi bukan, jaksa apalagi. Enggak aja. Kadang-kadang orang ini ngomongnya ngawur tapi kelewatan. Ngawur itu biasa-biasa aja, level 1, level 2. Jangan loncat ke level 7. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Kalau tidak, Prabowo akan ikut hanyut bersama Jokowi. Mendukung sepenuhnya keinginan dan semangat presiden tersebut. Bahkan kalau perlu, tidak hanya dipersilakan untuk kabur, tetapi pulangkan mereka semua ke asal usulnya, yaitu Yaman Selatan. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama. Dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Ya. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat pelita masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan yang maha kuasa. Satu cuplikan video barusan sangat menarik sekali untuk kita simak bareng-bareng ya. Karena cuplikan video barusan tentang Habib Rizik, yang mana Habib Rizik meminta presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo untuk segera ikut menangani ijazah Pak Jokowi yang diklaim merupakan ijazah palsu oleh kelompoknya Roy Suryo CS. Dalam hal ini banyak orang-orang yang mungkin ya terkeliru, mungkin gagal paham, mungkin salah tentang ijazahnya Pak Jokowi. Tetapi Habib Rizik dalam hal ini sangat tegas sekali, yaitu meminta, sekali lagi meminta presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo untuk ikut menangani dugaan kasus ijazah palsu. Dan bagaimana kelanjutan videonya? Langsung saja kita simak bareng-bareng. Seperti biasa di akhir video nanti akan kita koreksi tentang video ini, juga pernyataan sikap dari PWLS yang sangat-sangat panas sekali dalam hal ini ya. Jadi kita simak sampai dengan selesai biar kita tahu ketika kita berdiskusi nanti juga akan pas dengan tema ataupun video yang sudah kita simak. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silahkan. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Kalau tidak, Prabowo akan ikut hanyut bersama Jokowi, saudara.
Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, Anda presiden mengatur negara, bukan mengatur perusahaan. Anda presiden mengatur negara dengan 275 juta rakyatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Jangan main-main. Jangan ini diurus hanya dengan retorika. Jangan ini diurus hanya dengan ceramah. Jangan hanya ini diurus dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi urus ini dengan kebijakan-kebijakan yang bagus. Dengan reshuffle kabinet. Isi orang-orang yang baik. Insya Allah presiden kita kalau melakukan itu, beliau akan menjadi presiden yang baik. Sudah ijazahnya harus dibuktikan lewat pengadilan. Selama tidak dibuktikan lewat pengadilan tentang keabsahan ijazah beliau, jangan salahkan rakyat kalau rakyat menganggap ijazahnya palsu. Betul? Buktikan di pengadilan. Kalau terbukti, Jokowi harus dipenjara, sudah. Apa hakmu menyeret-nyeret Jokowi ke penjara? Siapa kau? Aparat negara bukan, polisi bukan, jaksa apalagi. Enggak aja. Kadang-kadang orang ini ngomongnya ngawur tapi kelewatan. Ngawur itu biasa-biasa aja, level 1, level 2. Jangan loncat ke level 7. Setelah sekian lama kau nggak muncul ke permukaan, begitu nongol kau cari gara-gara. Kan begitu ya. Ku bilang sama kau ya, bahwasanya 10 tahun ini memang betul Joko Widodo itu bukanlah pemimpin yang sempurna. Tapi kehidupan masyarakat sudah semakin disempurnakan dari sebelumnya. Itu dia. Mau nantang-nantang pula lagi kau melawan-lawan. Mau kau penjarakan. Udah ku bilang siapa kau? Siapa? Ya kan? Ya, ingat ini ya. Ku bilang sama kalian. Setelah Bapak Jokowi purna tugas, dia tetap akan berada di dalam pemerintahan. Perhatikan itu. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Kalau tidak, Prabowo akan ikut hanyut bersama Jokowi, saudara. Ingat ya, siapapun yang menghujat Jokowi, yang memfitnah Jokowi, akan tumbang, akan hancur, percaya deh. Masalahnya apa? Jokowi itu ikhlas untuk bangsa dan negara. Jokowi itu jujur, berjuang untuk rakyat Indonesia. Tapi yang suka kuar-kuar memfitnah Jokowi itu paling berpikir untuk perutnya sendiri. Oke. Kita adalah keturunan berdarah pejuang, bukan keturunan darah pecundang. Kesederhanaan kita, setetes darah kita berharga untuk secengkal darah kita mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempersilahkan pihak-pihak yang suka bikin gaduh dan menjelekan bangsa Indonesia untuk kabur ke Yaman adalah gagasan dan semangat cinta tanah air atau hubul waton yang nyata. Kami, PWI LS Banyumas Raya, mendukung sepenuhnya keinginan dan semangat Presiden tersebut. Bahkan kalau perlu, tidak hanya dipersilakan untuk kabur, tetapi pulangkan mereka semua ke asal usulnya, yaitu Yaman Selatan. Mensikapi narasi Pak Presiden, mereka bahkan menantang akan melawan Pak Prabowo hanya gara-gara Pak Prabowo mengatakan silakan kabur ke Yaman. Bahkan menjelek-jelekan Jenderal Dudung, dikatakan Jenderal Setan. Katanya ada laskar setan. Siapa nih yang dikatakan laskar setan? Siapa mereka yang mengatakan jenderal dan laskar setan? Yang bikin gaduh di negara ini selama ini banyak keturunan imigran dari Yaman. Yang ngebom Borobudur tahun 80-an, pendolanya siapa? Keturunan. Yang mempelopori pemberontakan PKI 4865, pendolanya keturunan. Yang bikin organisasi ingin khilafah Islamiyah, sekarang dibubarkan, pendolanya dari. Maka sangat wajar kalau negara ini jengah bosan dengan keturunan klan imigran pendatang ke barat dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Jadi sekali lagi, kalau mau macam-macam bikin gaduh di negara Republik Indonesia, pulang aja atau usir kita ke Yaman, saudara-saudara. Setuju? Rizik dan klannya, Rizik dan bala gurawanya, kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya,
Kalau tidak mau menghentikan kebligerannya, pulang saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Keturunan imigran setan. Ya. Keturunan imigran berani-beraninya mensetan-setankan jenderal kita. Berani-beraninya mensetan-setankan kita semua. Kurang ajar. Padahal mereka sendiri kelompok kawanan beli setan. Imamnya juga imam. Jadi sekali lagi, kalau mau macam-macam bikin gaduh di negara Republik Indonesia, boleh aja. Setuju. Berisik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Itulah makna dari teriakan kita NKRI, harga mati. Tidak boleh dirubah dalam bentuk negara apapun, termasuk negara agama, negara Islam, negara Buddha, negara Kristen, atau apapun, oleh siapapun. Siapapun dari kelompok manapun yang mencoba ingin mengusik prinsip berbangsa dan bernegara ini di dalam ber-NKRI ini akan berhadapan dengan Laskar Sabila di zona Banyumas Raya. Siap? Yap. Saya melihat dan merasakan efek dari kuantum, efek dari pantulan energi-energi saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana ada energi Pangeran Diponegoro, saudara-saudara sekalian. Yang di sana ada energi yang memantul-mantul. Ke depan sini energinya Jenderal Sudirman, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana juga ada aura dan energinya Kiai Hasyim Asy'ari, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sini ada energinya Bung Karno, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Ini yang menarik buat kita pada siang hari ini. Saya bertanya sahabat-sahabat, maukah kalian andaikan setelingkar tanah ini akan dibawa, dicabik, diklaim oleh orang yang tidak jelas? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Maka kalau kita tidak sepakat, hari ini kita buktikan bahwa kita adalah sebagai warga negara yang cinta tanah air, warga negara yang cinta ulama, warga negara yang cinta wariso. Apalagi hanya segelintir, sekelompok, seonggok keturunan imigran dari Yaman, pasti akan kita libar semuanya. Siap? Ya, pendatang pengungsi macam-macam di Banyumas, sombong gemelitak di Banyumas, tangan pakai lama, panjenengan semua yang akan di garda terdepan untuk mengusir mereka. Presiden Prabowo belum lama ini memberikan warning keras kepada mereka kalau tidak betah hidup di tanah air. Mengatakan Indonesia gelap. Kalau tidak suka di Republik ini, bikin gaduh di Republik ini, silakan kabur ke Yaman. Kita setuju? Sangat setuju. Kita dukung warning dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Hari ini saudara, sebangsa setanah air dari telatah Banyumas Raya, kita PWILS Banyumas Raya menegaskan kembali atas sikap kesetiaan PWILS kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Hari ini kita berkumpul di lapangan Banyumas, tepatnya di lapangan Pelopor, akan jadi saksi bahwa kita bukan hanya membawa organisasi PWILS, tapi kita membawa amanah sejarah. Semangat! Mereka pendatang pengungsi bikin gaduh, mengganggu, meneriakan khilafah, dedek bengek. Kurang ajar namanya itu kan. Pengungsi mestinya berterima kasih terhadap kita semua sebagai pemilik bangsa dan negara. Bukan mengganggu, bikin gaduh, teriak-teriak, menghinakan presiden kita, menggoblok-goblokkan tokoh-tokoh kita, ulama kita, Presiden Gus Dur diputar-putarkan, dibicak-bicakkan. Kurang ajar. Maka kita semuanya, PWILS Zona Banyumas Raya khususnya, sangat mendukung Pak Presiden Prabowo kalau mau mengkaburkan mereka. Kalau mereka tidak mau kabur, kita minta untuk kabur alias minggat. Mengapa ke Yaman? Tidak ke negara lain, yang mereka asalnya dari Yaman. Masa suruh minggat ke Arab Saudi? Kita setia kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita setia kepada Pancasila.
kita akan selalu setia kepada NKRI, saudara. Dan kita akan selalu setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudara. Pancasila dengan bangsa ini merupakan satu hal yang inheren, satu kesatuan, karena Pancasila adalah merupakan filosofi bangsa Indonesia yang tidak bisa diutak-atik oleh siapapun juga, saudara-saudara sekalian. Kan begitu? Yang ngeres-ngeresin mengganggu kita semuanya. Maka ini adalah bentuk kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pembelaan negara. Maka mulai hari ini dan seterusnya, kita kibarkan semangat perjuangan Wali Songo. Kita kibarkan terus semangat cinta tanah air. Semangat! Rizik dan bala kurawannya kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya, kalau tidak mau menghentikan kebligerannya, pulang saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo, kau usah ragu-ragu, jangan pakai lama, mereka masih terus bikin gaduh, masih bikin ribut, masih menghinakan para jenderal kita, presiden kita. Tidak usah pakai lama, ulangkan, usir paksa mereka ke asal usulnya di tanah Yaman. Belakangan diketahui bahwa para keturunan imigran Yaman ini ternyata pembohong besar. Mereka telah membohongi bangsa ini, mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa dibiarkan, dan ini adalah bentuk penodaan agama secara nyata. Mengaku keturunan Nabi tidak mau tes DNA, keturunan Nabi abal-abal. Maka sekali lagi kita dukung pernyataan Pak Prabowo yang meminta mereka untuk minggat, untuk kabur dari tanah air Indonesia ini ke Yaman. Kalau tidak mau, kalau perlu, Presiden negara ini mengusir mereka pulang ke tanah Yaman dan kita akan bantu sepenuhnya. Setuju? Jadi kalau Habib Rizik mau bikin negara Islam, negara syariah, negara ISIS, silakan dia main, saudara-saudara sekalian. Betul ya? Pulang ke Yaman, bikin negara Islam di Yaman, karena kalian adalah imigran, kalian adalah tamu-tamu yang kurang ajar di bumi pertiwi ini, saudara-saudara sekalian. Selain wadahnya dibubarkan, para tokohnya, pentolan pengurusnya, di semua levelnya harus dikenai sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Negara harus hadir dan mengambil sikap tegas sebelum warga masyarakat sendiri yang akan datang menghakimi dengan caranya sendiri. Banyumas, Minggu 24 Mei 2026. Kami yang menyatakan sikap Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Zona Banyumas Raya. Dengan menjalankan penyesatan terhadap sejarah bangsa Indonesia, penghinaan terhadap ulama-ulama kita, pemalsuan makam segera dihentikan, dan kalau dihentikan usir sesuai dengan program dari pernyataan dari Presiden kita Prabowo. Siap ya? Marilah kita mohon pada Allah agar hari ini disaksikan oleh langit dan bumi, para ulama dan seluruh laskar Banyumas, Cilacap, Purbolinggo, Banjarnegara dan Bumen. Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di lapangan pelopor Purwokerto ini. Panjenengan akan menjadi pelopor yang pertama di dalam menggelorakan semangat mencintai tanah air, mencintai bumi pertiwi, khususnya di Banyumas Raya ini. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. NKRI. Pancasila. Jaya. Nusantara. Ini kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sahabat kakak, yang pertama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada jajaran pengurus PD Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang telah bersedia dan sukses menyelenggarakan apel siaga kebangsaan pada sore hari ini hanya dalam waktu 1 minggu. Tepuk tangan untuk PD Banyumas. Saya memberikan instruksi kepada Ketua PD Banyumas, sanggup gak gelar apel siaga zona Banyumas Raya minggu depan? Bismillah, sanggup. Kalau tidak sanggup akan saya berikan ke Purbalingga, tapi karena sanggup. Sekali lagi terima kasih kepada PD Banyumas
yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara apel siaga pada sore hari ini bisa dilaksanakan. Mewakili beliau, Gus Aung, Ketua BD Banyumas, menyampaikan minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Insya Allah pada apel siaga berikutnya di zona berikutnya di Jawa Tengah akan lebih baik dan akan lebih sempurna. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh anggota Laskar PWI se-zona Banyumas Raya. Acara ini tidak lain adalah dalam rangka meneguhkan sikap kita, sikap PWI-LS di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam memegang prinsip-prinsip kita, di dalam ber-NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Itulah makna dari teriakan kita NKRI, harga mati. Tidak boleh berubah dalam bentuk negara apapun, termasuk negara agama, negara Islam, negara Buddha, negara Kristen, atau apapun, oleh siapapun. Siapapun dari kelompok manapun yang mencoba ingin mengusik prinsip berbangsa dan bernegara ini, di dalam ber-NKRI ini, akan berhadapan dengan Laskar Sabila di zona Banyumas Raya. Siap? Ya. Apalagi hanya segelintir, sekelompok, seonggok keturunan imigran dari Yaman, pasti akan kita libat semuanya. Siap? Ya, pendatang pengungsi macam-macam di Banyumas, sombong gemelitak di Banyumas, tangan pakai lama, panjenengan semuanya akan di garda terdepan untuk mengusir mereka. Presiden Prabowo belum lama ini memberikan warning keras kepada mereka kalau tidak betah hidup di tanah air, mengatakan Indonesia gelap. Kalau tidak suka di Republik ini, bikin gaduh di Republik ini, silakan kabur ke Yaman. Kita setuju? Sangat setuju. Kita dukung warning dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Mereka pendatang pengungsi bikin gaduh, mengganggu, meneriakan khilafah, dedek bengek. Kurang ajar namanya itu kan. Pengungsi mestinya berterima kasih terhadap kita semua sebagai pemilik bangsa dan negara. Bukan mengganggu, bikin gaduh, teriak-teriak, menghinakan presiden kita, menggoblok-goblokkan tokoh-tokoh kita, ulama kita, Presiden Gus Dur dibuta-butakan, dipicak-picakkan. Kurang ajar. Maka kita semuanya, PWI-LS Zona Banyumas Raya khususnya, sangat mendukung Pak Presiden Prabowo kalau mau mengkaburkan mereka. Kalau mereka tidak mau kabur, kita minta untuk kabur alias minggat. Mengapa ke Yaman? Tidak ke negara lain, yang mereka asalnya dari Yaman. Masa suruh minggat ke Arab Saudi? Sana kalau mau minggat ke Arab Saudi, paling-paling pancung ke Arab Saudi. Kan begitu? Jadi mengapa beliau meneriakan, mempersilakan untuk kabur ke Yaman ya? Yang bikin gaduh di negara ini selama ini banyak keturunan imigran dari Yaman. Yang ngebom Borobudur tahun 80-an, pendolanya siapa? Keturunan. Yang membobori pemberontakan PKI 4865, pendolanya keturunan. Yang bikin organisasi ingin khilafah Islamiyah, sekarang dibubarkan, pendolanya dari. Maka sangat wajar kalau negara ini tengah bosan dengan keturunan klan imigran pendatang ke barat dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mengaku keturunan Nabi, tidak mau tes DNA, keturunan Nabi abal-abal. Maka sekali lagi kita dukung pernyataan Pak Prabowo yang meminta mereka untuk minggat, untuk kabur dari tanah air Indonesia ini ke Yaman. Kalau tidak mau, kalau perlu, Presiden negara ini mengusir mereka pulang ke tanah Yaman dan kita akan bantu sepenuhnya. Setuju? Setuju? Untuk bantuannya seperti apa ya itu gampang. Orang didokan gitu. Diserahkan di belakang. Begitu? Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan mereka kemudian mensikapi narasi Pak Presiden. Mereka bahkan menantang akan melawan Pak Prabowo hanya gara-gara Pak Prabowo mengatakan silakan kabur ke Yaman. Bahkan menjelek-jelekan Jenderal Dudung, dikatakan Jenderal Setan. Katanya ada Laskar Setan. Siapa nih yang dikatakan Laskar Setan? Siapa mereka yang mengatakan Jenderal dan Laskar Setan? Keturunan imigran setan. Ya. Keturunan imigran berani-beraninya mensetan-setankan jenderal kita. Berani-beraninya mensetan-setankan kita semua. Kurang ajar. Padahal mereka sendiri kelompok kawanan beli setan. Imamnya juga imam.
Kurang aja. Oleh karena itu saya minta kepada panjenengan semuanya, sahabat-sahabat semua, khususnya di zona Banyumas Raya ini, dari ujung Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, rapatkan barisan, solidkan barisan, bentuk terus pengurusan PWI tingkat cabang sampai tingkat ranting. Jangan ada yang lowong. Suatu saat digerakkan oleh negara, suatu saat kita komando untuk membereskan negara ini demi tegaknya merah putih. Panjenengan sudah siap? Siap. Tak usah hiraukan keturunan-keturunan imigran setan yang menghinakan, merendahkan kita. Mereka bukan apa-apa. Jumlah mereka nggak seberapa dibanding 280 juta jiwa bangsa Indonesia. Macam-macam pasti kita gilas, kita kirim ke Cilacap, kita keburkan ke Sungai Nusa Kambangan. Kalau perlu, ke Laut Nusa Kambangan. Sini baik. Pasukan Cilacap siap menerima. Nusa Kambangan omber. Ya wong Yaman, keturunan Yaman kau Kanjeng Nabi. Nusa Kambangan omber, lautnya lebih omber lagi. Pak Prabowo, kau usah ragu-ragu, jangan pakai lama, mereka masih terus bikin gaduh, masih bikin ribut, masih menghinakan para jenderal kita, presiden kita. Tidak usah pakai lama, ulangkan, usir paksa mereka ke asal-usulnya di tanah Yaman. Sesuatu, kalau Arab Saudi berhasil memulangkan keturunan Yaman, hampir 1 juta orang warga imigran Yaman, mengapa Indonesia tidak? Yang jumlahnya paling 100.000 orang. Sangat mungkin sangat bisa 1 minggu rampung tumpah browsing bocor. Kan begitu? Yang ngeres-ngeresin mengganggu kita semuanya. Maka ini adalah bentuk kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pembelaan negara. Itu adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 asal membunyikan, memerintahkan kepada kita semuanya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam bela negara. Dan apa yang sedang kita lakukan hari ini adalah salah satu upaya di dalam kita berusaha membela negara kesatuan Republik Indonesia. Amanah UUD 45 itu dikuatkan di dalam pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam pengamanan dan pertahanan negara. Jadi bagi aparat keamanan baik polisi maupun TNI yang mungkin hari ini hadir di sekitar lapangan pelopor ini, jangan pernah lakukan PWRS di dalam mencintai bangsa dan negaranya. Jangan pernah lakukan PWRS di dalam menjaga merah putih. Yang kita lakukan adalah demi itu semua di dalam usaha mengamalkan UUD 45, di dalam upaya bela negara dan pertahanan dan keamanan. Panjenengan harus berterima kasih kepada sahabat-sahabat ini semuanya yang kesini tidak dibayar, yang kesini urunan, bahkan kesini membawa rames nasi bungkus. Tidak digaji oleh negara, tapi mau bersedia panas-panasan untuk berkumpul di sini demi mencintai tanah air Indonesia, demi hubbul waton. Kalau ada aparat keamanan yang mencurigai kita semua ini, mungkin aparat negara yang lupa dengan pasal 27 dan pasal 30 UUD 45 itu. Ya, Pak Polisi pasti sedang merekam saya. Sampaikan ke pimpinan ini semua adalah dalam rangka kita mencintai bangsa dan negara, di dalam kita hubbul waton, di dalam kita menjalankan perintah negara, bangsa dan agama demi tegaknya merah putih. Karena tegaknya merah putih bukan hanya kewajiban Pak Polisi dan Pak Tentara, tapi hak dan kewajiban kita semuanya sebagai warga negara untuk menjaganya, untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, ini kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempersilahkan pihak-pihak yang suka bikin gaduh dan menjelekan bangsa Indonesia untuk kabur ke Yaman adalah gagasan dan semangat cinta tanah air atau hubbul waton yang nyata. Kami, PWI LS Banyumas Raya, mendukung sepenuhnya keinginan dan semangat Presiden tersebut. Bahkan kalau perlu,
tidak hanya dipersilakan untuk kabur, tetapi pulangkan mereka semua ke asal-usulnya, yaitu Yaman Selatan. Sebagai entitas keturunan imigran Yaman di Nusantara ini, mereka telah diterima dan mendapatkan fasilitas hidup, bahkan kehormatan yang berlebih di atas warga pribumi sendiri. Klaim pengakuan diri mereka sebagai keturunan Nabi telah menghipnotis dan menyihir banyak pihak di negara ini. Tunduk menjadi budak agama mereka yang sangat menyedihkan. Ini adalah penjajahan spiritual. Tidak terhitung penghinaan, pelecehan yang mereka lakukan kepada para pemimpin negara kita, para jenderal-jenderal kita, para kiai-kiai kita, para tokoh-tokoh kita, dan apalagi warga biasa yang lain. Belakangan diketahui bahwa para keturunan imigran Yaman ini ternyata pembohong besar. Mereka telah membohongi bangsa ini mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa dibiarkan, dan ini adalah bentuk penodaan agama secara nyata. Untuk itu, kami dari Banyumas Raya dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap dan langkah tegas terhadap para keturunan klan Yaman di tanah air ini yang telah mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi dengan gelar Habib atau Habaib. 2. Negara harus membuat kepastian hukum atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi, agar menjadi dasar pijakan bagi bangsa dan masyarakat umum dalam menyikapi para keturunan imigran yang tidak tahu diri ini. 3. Meminta kepada para pejabat negara, sipil dan militer di semua levelnya untuk tidak bersikap lemah di hadapan mereka, karena sama saja merendahkan martabat dan harga diri bangsa. 4. Salah satu langkah nyata untuk memastikan mereka bagian dari darah Nabi atau bukan adalah dengan melakukan tes DNA. Maka kami meminta negara agar melakukan tes DNA, kalau perlu secara paksa, kepada klan Habib Yaman ini untuk memberikan kepastian hukum di Republik ini. 5. Jika pada akhirnya terbukti secara hukum mereka semua adalah pembohong agama, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW sebagaimana klaimnya selama ini, maka wajib hukumnya negara mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Rabithah Alawiyah yang merupakan wadah mereka secara sepihak melakukan labeling diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keenam, kemudian yang terakhir, kami meminta selain wadahnya dibubarkan, para tokohnya, pentolan pengurusnya di semua levelnya harus dikenai sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Negara harus hadir dan mengambil sikap tegas sebelum warga masyarakat sendiri yang akan datang menghakimi dengan caranya sendiri. Banyumas, Minggu 24 Mei 2026. Kami yang menyatakan sikap Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, zona Banyumas Raya, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap. Siapa kita? Siapa kita? PWS. Kari-kari. Kari-kari. Harga mati. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PWS. Siapa kita? PWS. Siapa kita? PWS. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'da. Sahabat-sahabat BWLS se-Banyumas Raya dan sahabat-sahabat kami tercinta dari Magelang dan sekitarnya,
Maka kalau kita tidak sepakat, hari ini kita buktikan bahwa kita adalah sebagai warga negara yang cinta tanah air, warga negara yang cinta ulama, warga negara yang cinta waliso. Kita nggak usah gubres mereka yang mengatakan kita komunitas dukun. Kita nggak usah gubres mereka yang sudah tidak punya argumen lagi. Ketika DNA disodorkan, mereka kacor-kacir, tidak mau berani tes DNA. Artinya mereka betul-betul sudah putus, tidak ada hubungan dengan Zuriat Nabi, betul? Maka kita tidak usah ragu. Kalaupun mereka mungkin sebagian menguasai di medsos, tapi percayalah mereka adalah sebagian kecil kekuatan kita dibanding mereka tidak ada apa-apanya. Maka mulai hari ini dan seterusnya kita kibarkan semangat perjuangan Wali Songo. Kita kibarkan terus semangat cinta tanah air. Semangat. Siapa kita? Pancasila. Saya. NKRI. Harga mati. Nusantara. Milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa mawalahu wa man tabi'a sabilahu wa man salaka tariqahu wa man ahya sunnatahu wa man ihtada bihadihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan, terutama kepada pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, juga para sepuh dan para pini sepuh PWI-LS Banyumas Raya dan juga Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya sangat merasa bahagia sekali karena saya melihat dan merasakan efek dari kuantum, efek dari pantulan energi-energi saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana ada energi Pangeran Diponegoro, saudara-saudara sekalian. Yang di sana ada energi yang memantul-mantul. Ke depan sini energinya Jenderal Sudirman, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana juga ada aura dan energinya Kiai Hasyim Asy'ari, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sini ada energinya Bung Karno, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Ini yang menarik buat kita pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa saudara-saudara sekalian PWI-LS dan Laskar Sabilillah, maksud saya, ini kelahirannya baru 2 tahun atau sekitar 2,5 tahun. Tetapi saudara-saudara sekalian sudah mirip seperti raksasa-raksasa yang mau mencengkram para durjana NKRI, saudara-saudara sekalian. Luar biasa, saudara. Saudara tidak hanya seperti raksasa, tetapi saudara seperti singa-singa yang akan mencengkram para durjana Pahlawi, saudara-saudara sekalian. Singa aumannya saja, singa mengaum 1 kali saja, saudara-saudara sekalian. Binatang-binatang yang ada di dalam hutan akan mikir bukan layak, saudara-saudara sekalian. Hari ini, saudara, sebangsa setanah air dari tlatah Banyumas Raya, kita PWI-LS Banyumas Raya menegaskan kembali atas sikap kesetiaan PWI-LS kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, saudara-saudara. Kita setia kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita setia kepada Pancasila. Kita akan selalu setia kepada NKRI, saudara. Dan kita akan selalu setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudara. Pancasila dengan bangsa ini merupakan satu hal yang inherent, satu kesatuan, karena Pancasila adalah merupakan filosofi bangsa Indonesia yang tidak bisa diutak-atik oleh siapapun juga, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Habib Rizik mau bikin negara Islam, negara syariah,
negara ISIS, silakan diapain saudara-saudara sekalian. Betul ya? Orang ke Yaman, bikin negara Islam di Yaman, karena kalian adalah imigran. Kalian adalah tamu-tamu yang kurang ajar di bumi pertiwi ini, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kalau mau matang bikin gaduh di negara Republik Indonesia, boleh aja atau bukti kita ke Yaman, saudara. Setuju? Risik dan plannya, risik dan balakurawanya, kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya, kalau tidak mau menghentikan kebligerannya, pulangin saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Pancasila sebagai Wiltan Caung, Pancasila sebagai the philosophy of conflict, Pancasila sebagai way of life adalah merupakan bentuk final keyakinan kita untuk mengamalkannya sampai NKRI masih ada, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, waktunya habis. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Pernyataan dari Habib Rizik Syihab di awal video yang meminta Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto untuk ikut serta menganalisa, mengikuti tentang polemik ijazah palsu, seakan belum bisa terpenuhi karena polemik nasab yang sampai saat ini belum juga selesai dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang belum terbantahkan. Pernyataan sikap juga dari PWILS yang barusan sudah kita simak bareng-bareng ya, menjadikan polemik ini semakin berkepanjangan, menjadikan polemik ini tidak ada ujungnya dan tidak ada batasnya. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Sahabat pelita yang dirahmati Allah, ketika kita melihat video barusan ya, yang terfikir atau yang tersirat dalam pikiran kita, kenapa tidak ada orang-orang yang bisa menjembatani hal ini sehingga polemik ini tidak berkepanjangan. Dan tentang ijazah Pak Jokowi yang dipertanyakan oleh Habib Rizik dan juga kelompoknya Roy Suryo CS, seharusnya hal ini cepat-cepat bisa diselesaikan. Karena apa? Ketika Bapak mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, seharusnya polemik ini selesai. Dan juga Bapak Rizik Syihab lupa tentang polemik nasab yang sampai saat ini juga belum kelar, dan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum ada tandingan ataupun anti klimaks, yaitu anti tesisnya, sehingga banyak orang-orang yang masih beranggapan bahwa klaim dari Bapak Rizik Syihab ini dianggap sebagai klaim palsu. Jadi sahabat pelita yang dirahmati Allah, bagaimana menurut Anda tentang video ini? Yaitu berbagai persoalan yang masih terus saja berlarut-larut sampai dengan saat ini. Pernyataan sikap tegas dari PWILS yang barusan kita simak sangat jelas sekali menganggap bahwa imigran yang disebutkan oleh PWILS kalau ingin berbuat onar di Nusantara itu diminta untuk segera angkat kaki. Pernyataan ini juga pernah dilontarkan oleh Presiden terpilih yaitu Bapak Presiden Prabowo terhadap orang-orang yang mengkritik kinerja beliau ketika menganalogikan Indonesia gelap, Indonesia suram untuk segera pergi saja. Bahkan analogi dari Bapak Presiden Prabowo yaitu memilih negara yang notabene merupakan negara dari kelompoknya Habib Pahlawi, yaitu negara Yaman. Bukan rasis dalam hal ini, tetapi pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo
sangat jelas. Orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang tidak percaya dengan kinerja dari Bapak Presiden Prabowo untuk segera meninggalkan Nusantara, yaitu pergi ke Yaman. Sahabat Pelita, sampai di sini dulu jumpa kita. Mari kita diskusikan hal ini di kolom komentar. Tetapi dengan catatan harus menggunakan akal pikiran yang waras. Jangan mengedepankan ego. Karena kalau kita mengedepankan ego, nanti yang terjadi kerancuan dan salah paham dalam berdiskusi. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.